Selamat pagi yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lestari Yuni Aningsi Kudadiri dengan NIM 223129912617. Saya adalah guru di SD Negeri Harapan Mekar dan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SMP Negeri 1 Cisarua, Bandung Barat. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi tentang zat aditif dan zat adiktif dengan subtopik zat aditif di kelas 8. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya saya bisa melakukan inovasi dalam pembelajaran dan saya juga bisa melakukan perbaikan diri sehingga kegiatan pembelajaran yang saya terapkan kepada anak-anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Ya, kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya. Pimpin doa. Teman-teman sudah sarapan hari ini? Biasanya siap menjawab. Oh, udah mandiri, maksudnya. Oke. Yang lain selain malas dan itu? Nggak semua. Tapi setelah belajar sehari-hari harus sarapan ya, harus makan ya. Oke. Abdan, Cevi, Cynthia, Desi, Dimas, Fahri, Farhan, Fatina, Ibnu, Iis, Irfan kemana? Irfan Maulana, sakit. Irfan MS tadi menghubungi tadi ya, dia sama sakit. Kamelia, oke. Tila, Kayla, Luki, Adi, Hafiz, Cesi, Fauzi, Nova, Rahma, Resti, Revan, Santini, mana Santini? Septian, Sheila, Sinta, Tiara, Tina, Wina. Oke, berarti ada 2 yang tidak ada ya? Oke. Dengar suara? Baik, ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang video ini? Ya. Apa? Apa? Enak. Oh, kelihatan enak, lapar. Jadi gimana, pengen makan atau tidak? Oke, kalau misalnya nih, Mistari menampilkan video ini, misalnya Mistari lagi jualan, kalian tertarik tidak membelinya? Tertarik. Kenapa kalian tertarik? Penampilan terlihat menarik, terus kelihatannya enak. Oke. Penampilannya? Kenapa penampilannya? ya menarik. Menarik, oke. Oh, lucu katanya. Tapi tahukah kalian bagian apanya yang menarik? Menarik itu kan banyak ya, mungkin diskon, mungkin bentuknya, mungkin warnanya, mungkin dan lain-lainnya. Apanya yang paling menarik? Bentuk. Selain bentuk, apa lagi yang paling menarik? Rasa. Kamu sudah tahu rasanya? Halo. Warna. Oke. Ada yang menjawab warna, ada yang menjawab
bentuk. Pertanyaannya, warna apa yang tadi kalian lihat? Merah, hijau, hitam. Apakah warna-warna itu baik untuk kita? Tidak. Dari mana tahu? Kalian kalau beli, Pak, ini pakai warna apa? Nanya gitu nggak? Tidak, pasti beli doang kan? Jadi kalau menurut kalian bagus nggak untuk kita? Tidak. Kenapa tidak? Banyak bukan dibuat sama. Oh, coba angkat tangannya. Siapa dulu? Itu dulu silakan. Soalnya kan bukan dibuat sama kita gitu, jadi belum tahu khasiatnya apa. Baik, katanya kita nggak tahu karena bukan kita yang membuat. Bagaimana, Pak Tina? Ada warna makanan yang kayak menghasilkan zat yang kurang baik itu. Oke, katanya ada zat-zat yang menghasilkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Siapa lagi? Apa Pak? Baik, kita nggak tahu bahan apa yang dipakai sehingga kita tidak tahu zat apa yang ada di dalamnya. Tepuk tangan dong untuk Pak Tina itu dan teman-teman. Betul teman-teman, itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana membandingkan yang alami dengan yang buatan. Sebelum kita memulai, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya teman-teman. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1, mulai. Melalui model pembelajaran, learning mampu menjelaskan berbagai pertama, kita akan membahas zat-zat aditif apa yang ada pada makanan dan minuman ya. Kemudian nanti seperti biasa kalian akan menyajikan laporannya dan dipilih menggunakan spin ya supaya adil. Oke, untuk penilaian hari ini masih sama seperti sebelumnya teman-teman, ada penilaian afektif. Di dalam kelompok bagaimana bekerja sama atau tidak, seperti itu ya, menghargai pendapat teman atau tidak. Kemudian psikomotor saat menjelaskan apakah bisa percaya diri, mengomunikasikan dengan baik, menggunakan bahasa yang baik, seperti itu. Dan yang ketiga, kita ada TTS nanti. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan duduk sesuai kelompoknya, tapi Mistari bimbing ya, supaya mudah Mistari kenali. Di bagian ini, silakan kelompok melati, lili, tulip, dan matahari. Oke, teman-teman, Mistari minta satu perwakilan setiap kelompoknya untuk mengambil LKPD. Nanti sekalian Mistari akan bagikan stiker. Ini tuh untuk sebagai label untuk staff kalian nanti. Oke, silakan. Mulai dari sini dulu ya. Baik, sudah dapat semua LKPD teman-teman? Baik, coba perhatikan dulu teman-teman LKPD-nya. Di sini ada sebuah teks. Teks ini berita ya, yang berita asli dari republik.co.id. Ini tentang zat aditif pada makanan yang dilakukan oleh pihak yang bagian pengawas obat dan makanan. Nah, teman-teman, di sini ada dua pertanyaan. Lihat di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah dilihat, sudah dibaca. Oke, pertanyaan kedua sudah dilihat juga. Lah, di bawahnya ada alat dan bahan. Mistari cek dulu. Yang pertama, cup atau botol bening bekas 3 buah sudah dibawa. Oke, sendok 2 buah atau alat pengaduk. Oke. Sekarang lihat bagian lengkap kegiatan. Yang pertama, alat dan bahan sudah ada di atas meja semua. Yang kedua, berilah label A dan label B. Teman-teman lihat, tadi kan Mistari berikan 2 stiker ya. Itu kamu tulis huruf A besar dan B besar. Nanti tempelkan di cupnya. Seperti itu ya. Jadi supaya tahu membandingkan nanti. Kemudian masukkan air secukupnya ke dalam cup. Lalu kunyit atau stroberi atau buah naga atau daun pandan dan wortel itu dihaluskan, diulek supaya nanti keluar airnya. Pernah ngulek nggak? Oke. Kemudian masukkan bahan halus ke dalam cup. Setelah udah halus, kalian masukkan ke dalam cup yang tadi sudah ada isi airnya. Jadi ini nanti isi air, kemudian wortel yang sudah kalian giling masukkan ke dalam. Kalian aduk. Bagaimana warna dari yang dihasilkan? Seperti itu ya. Kemudian sama, masukkan air, kemudian masukkan serbuk minuman kalian. Ada minuman serbuknya ya. Tapi sebelum kita masukkan
Tolong dipoto dulu nanti ya, supaya alatnya kalian gunting, kalian tidak bisa lihat baik komposisinya. Kemudian masukkan kain putih. Kalian bawa kain putih atau kertas? Kertas. Kalau misalnya nanti kertasnya tidak menunjukkan hasil yang baik, Mister juga menyediakan kertas. Jadi kalian boleh minta sama Mister, oke? Lalu perhatikan warna. Jadi bandingkan di cup A bagaimana warnanya, di cup B bagaimana warnanya. Nanti ada tabel di belakang. Setelah itu, setelah hasilnya keluar di kainnya atau di kertas atau di kapasnya, kalian masukkan ke dalam larutan cair sabun. Kan ada 3 cupnya, nanti isi air, masukkan sabun. Kalian masukkan kapasnya tadi. Bagaimana warnanya? Apakah hilang atau tidak hilang? Kalau tidak hilang, kalian checklist di sini. Kalau hilang, kalian checklist di sini. Ngerti teman-teman pengerjaannya? Oke. Kemudian, Miss kok ada 2 tabelnya. Tabel yang bawah ini lihat di bagian komposisi. Di situ ada macam-macam komposisinya. Contoh gula, pengatur keasaman itu masuk ke mana? Masuk ke warna kah, pemanis kah, ke pengawet kah? Tinggal checklist aja. Bisa teman-teman? Tapi ini aku nggak tahu, cari di internet. Bisa ya? Bisa? Oke. Bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita mulai bekerja? Tidak ada? Clear semua? Apakah kamu siap bekerja? Ya. Yes. Oke. Selamat bekerja teman-teman. Yang untuk ini ya? Oh, yang air. Ya. Jangan pasang pakai ini ya. Sudah? Sudah selesai memasukkan kapas ke dalam cupnya. Ayo. Biarkan kapasnya di dalam. Satunya lagi mana? Ya. Masukin dulu air. Oke, silakan. Ini ada buah naga banyak. Kalau mau minta punya temannya boleh. Teman-teman kita saling berbagi ya. Sedikit-sedikit aja. Ya boleh. Boleh. Aha. Diaduk ya. Pokoknya 1 cup tentang serbuk, 1 cup tentang itu ya. Iya boleh. Ya. Diaduk ya. Ya. Boleh ya, ambil aja. Ayo, diaduk.
Oke, yuk. Nggak apa-apa. Iya. Sebentar. Teman-teman, setelah diaduk jangan dicobai ya. Mending ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perbedaan isu yang dilakukan kemarin Mas Melon dan daun pandan. Ini adalah tisu hasil dari Marimas Melon yang sudah dilakukan, terus dimasukkan kain sabun dan diperas. Warna hijaunya hilang dengan sempurna, jadi tidak ada bekas. Ini adalah tisu yang dimasukkan ke larutan daun pandan dan dimasukkan ke air sabun dan diperas dan ada sisanya. Kandungan dari komposisi dari Marimas Melon ada gula. Gula termasuk zat pemanis, atau keasaman termasuk zat penyedap, vanisa sintetik termasuk zat pemberi aroma, manis buatan termasuk zat pemanis, stabil nabati termasuk zat penyedap, ekstrak melon termasuk zat pemberi aroma, anti tumbal termasuk zat pengawet, pewarna sintetik termasuk zat pewarna, biru berlian termasuk pewarna. Baik, teman-teman, itu presentasi dari kelompok Kamboja. Baik, kelompok ini silakan memberikan tanggapan, komentar, dan juga saran kepada kelompok Kamboja. Ya, ini kelompok ini ya, silakan. Karena bahan pewarna alami. Gimana, bisa diterima? Baik. Tepuk tangan buat kelompok Kamboja. Itu hasilnya. Ini kapas yang dicelupkan ke larutan nutrisari, dan ini kapas yang dilarutkan ke dalam larutan minyak dan gula pasir, manis, mengandung keasaman sebagai pengawet, perisa sebagai penyedap, stabil nabati sebagai pemanis, mineral kalsium fosfat sebagai pengawet, premix vitamin sebagai penyedap, pemanis buatan sebagai pemanis, sebagai pengawet, dan sebagai pengawet, pewarna sintetis sebagai pewarna. Kesimpulan, pewarna nabati yang dihasilkan pada kap A lebih sehat dibandingkan kap B karena kap A tidak mengandung zat adiktif dan kap B mengandung zat adiktif. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok Viola, silakan berikan komentar, saran, ataupun pertanyaan. Ya, silakan. Mereka menggunakan nutrisari ya. Oke. Tidak apa-apa, minuman saset. Karena terkandung zat adiktif yang berlebih. Oh, karena adanya kandungan zat aditif yang berlebih. Baik, bisa diterima kelompok Viola? Baik, tepuk tangan untuk kelompok pelatih.
Dahlia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data aktif. Ini ada dua contoh. Ini adalah kapas yang saya masukkan ke dalam cairan bahan apa, dan di sini ada yang saya masukkan ke dalam stroberi. Di cairan stroberi ini ada kandungan gula, pengatur keasaman, hibridisasi fisik, pemanis kekuatan, natrium fosfat, suhu seperti ini, sepertinya ini, background seperti. Yang di sini adalah yang saya masukkan kepada marina strawberry. Bisa dilihat warnanya tidak gelap karena dia mengandung pengawet. Kalau misalnya yang sebelah ini, yang saya masukkan ke dalam itu warnanya gelap karena dia tidak mengandung zat adiktif sama sekali. Jadi kesimpulannya, warna yang dibuat dari buah naga atau nabati lebih sehat karena tidak mengandung zat mengandung berubah seperti pengawet dan pengawet. Baik, kelompok Asor. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan zat aditif? Zat adiktif adalah zat-zat yang berada di dalam minuman saset dan makan saset juga sehingga zat adiktif itu biasanya ada seperti gula dan mengandung pemanis, pengawet, penyedap, dan pengasar minum. Baik, bisa diterima kelompok Asor? Ada lagi tambahan? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok Asor. Enggak habis. Habis apa? Habis waktunya. Suaranya boleh tolong kecil nggak? Ini kampas yang disiapkan dari warnanya tidak bilang ini sari wortel saat dicoba berat sabun warnanya sudah kandungan yang ada di itu adalah gula pasir, Teman-teman, kalian mendengarkan? premix vitamin, pemanis suratan, garam, warna sintetis, jeruk, dan warna ekstrim. Kesimpulannya, minuman saset warnanya lebih terang daripada warna terbuka. Saat di kapas Baik, kelompok Matahari silakan memberikan masukan, saran, dan pertanyaan. Menurut kalian, zat adiktif apa yang berbahaya bagi tubuh? Oke, itu salah satu kandungan yang ada pada minuman saset kelompok kalian. Oke, bisa diterima? Ada lagi? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok Bente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bandingkan pop ice dan gula merah ketika dicuci. Pop ice coklat. Pas tuh pop ice coklat pas dicuci tetap hidup. Tapi gula merah mah bersih sedikit. Bahasa Indonesia. Oh, gula merah bersih dikit. Oke. Coba Pak, bisa lagi sini. Biar kamu tahu. Bahan-bahan dari gula yang jadi pemanis, pemanis pengawet, kalau itu tidak pada hari itu pengawet, gula batu penyedap, garam menjadi penyedap, periksian sintetik, pewarna dan pemanis pengawet, pemanis buatan pemanis. Manis seperti kamu.
kapas kompleks coklat kapasnya tidak berubah dan tidak baik untuk tubuh. Kapas gula merah sehat diusulkan kepada pasien juga tidak jadi sehat untuk Baik, kelompok media, silakan memberikan komentar, saran dan masukan. Ya, silakan. Bagus, tapi jangan gugup ya. terima kasih sarannya. Bisa diterima sarannya? Baik, tepuk tangan buat kelompok. Semua kelompok sudah mewakili yang kita bahas hari ini. Kita tadi fokus ke bagian apa teman-teman? Zat aditif. Zat aditif itu apa coba artinya? Zat yang terkandung dalam makanan. Oke, kata Ibnu, zat yang terkandung dalam makanan. Ada jawaban lain? Iya, silakan. Oke, namanya siapa nak? Resti. Kata Resti, bahan yang dimasukkan ke dalam makanan dan minuman, mungkin dalam kesengajaan ya, supaya tujuannya apa? Menambah cita rasa, menambah apa lagi? Memperpanjang daya simpan. Memperpanjang daya simpan, maksudnya supaya lebih awet. Ada lagi? Seperti hari ini. Warna. Ya, bagaimana berarti makanannya? Memperbaiki Memperkesan. Memperbaiki penampakan. penampilan dari makanannya. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong. Zat aditif itu teman-teman, zat yang sengaja dimasukkan untuk tujuannya apa? Supaya makanannya atau minuman ya, supaya makanan dan minuman itu tampilannya lebih baik, tampilannya atau menarik. Warnanya bagaimana? Tahu kata mencolok? Jadi membuat kita lebih apa ya, senang melihat warnanya. Kemudian awet seperti itu ya teman-teman. Salah satunya yang kalian temukan hari ini bagian apanya? Pengawet. Oke, ada pengawet. Kemudian apa lagi? Pewarna lagi. Pemanis lagi. Pemberi aroma. Oke, pemberi aroma lagi. Nah, Penyedap lagi. Pengental. Oke, penyedap dan pengental. Pengental. Untuk yang pertama, bagian pewarna. Pewarna itu ada dua bagian. Yang bersifat alami dan yang satunya lagi apa teman-teman? Buatan. Dari percobaan hasil percobaan hari ini, menurut kalian mana yang lebih sehat untuk tubuh kita? Alami atau buatan? Alami. Pertanyaannya, kalau kalian sering minum minuman yang saset ini, baik gak untuk kalian? Ya. Sudah tahu ya? Tadi ada yang bertanya, Miss, kalau dia dari buah naga, sehat nggak? Sudah tahu jawabannya. Sekarang kita masuk lagi ke bagian pemanis. Pemanis dari kelompok sini ada yang menggunakan gula merah, betul ya? Gula merah dan juga minuman saset coklat. Menurut kalian, gula merah itu kalau dicampur ke makanan, apakah akan berubah warna? Jadi warna apa dia? Kuning kemasan. Oke. Ada warna lain? Gula merah. Coklat. Baik. Dan pemanis dari gula merah itu alami atau tidak? Alami. Ini juga ada alami. Kalau yang buatannya apa teman-teman? Betul. Aspartam. Apa nak? Aspartam. Aspartam. Betul. Good. Terima kasih Abdan. Tepuk tangan dulu dong buat Abdan. Good job. Penyedap. Ini familiar ya bagi kalian. Kalau makan bakso, kalian suka pakai apa? Mecin atau MSG. Pernah dengar MSG? Menurut kalian baik nggak kalau kita pakai? Tidak. Intinya begini teman-teman. Segala sesuatu zat aditif itu kalau masih dalam takarannya baik. Tapi kalau sudah berlebihan berbahaya. Begitu ya. Kalian contoh-contoh penyedap kalau dari alami ada nggak? ada. Apa contohnya? Dari bakso apa yang aroma apa yang kita dapatkan? Betul, dari daging. Kaldunya itu, pernah lihat tukang bakso ada tetelan itu loh? Nah, itu kan menambah aroma ya. Kemudian, pengawet. Ini banyak. Kalau orang meninggal biasanya dikasih apa teman-teman? Formalin. Formalin, betul. Mistari ingat sekali. Mistari waktu kecil kelas 2 SD, Papa Mistari kan meninggal tuh. Nah, Mistari nggak tahu tuh kok apa ya, kena mata perih sekali. Ternyata pada saat masuk ke bagian tempat papanya Mistari dibaringkan, itu ternyata sudah diberikan formalin. Nah, di situ baru Mistari kenal pertama kali itu formalin.
Nah, jadi hati-hati teman-teman, formalin itu bisa memberikan efek perih kepada mata. Pernah nggak kalian tonton di TV yang gini loh? Nama saya Mawar, saya pakai borax gitu, kayak gitu kan? Oh iya, boleh. Pernah dengar? Apa tujuan dia pakai itu? Dia beli ayam tiren, tahu ayam tiren? Ayam yang sudah mati, lalu dikasih formalin atau borax. Tujuannya untuk apa? Biar makanannya terlihat awet. Awet, selain awet, Tidak berbau. tidak berbau. Betul, itu salah satunya. Oke ya, tidak baik untuk kesehatan. Bisa merusak organ-organ tubuh kita. Apalagi kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah. Bisa ya? Zat-zat kimia itu akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Sudah belajar darah atau kita? Diedarkan ke seluruh tubuh kan darah kita itu. Nah, kalau mengandung zat-zat ini diedarkan ke seluruh tubuh, lama-lama organ kita diservis. Seperti itu. Dan yang terakhir pengental, tahu pengental? Kalau kita masak capcay biasanya dikasih tepung apa? Maizena. Nah, itu salah satu pengental. Boleh nggak pakai tepung maizena? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Baik, untuk hari ini bagaimana? Sudah bisa membedakan zat-zat aditif? Oke, ada yang mau pertanyaan untuk hari ini? Ya, silakan. Kafein juga bisa bikin kandungan. Bisa. Kafein itu salah satunya kita bisa temukan dari kopi. Teman-teman, apakah di sini ada yang rajin rutin minum kopi? Oh, kamu rutin minum kopi. Kopinya manis atau pahit kayak manis? Manis. Manis. Oh, rutin. Yang manis nih kayak dia. Pertanyaannya, kalian itu sudah ketergantungan atau tidak? Kalau sudah ketergantungan, wah bahaya, udah masuk ke zat adiktif berarti ini. Kalau sehari tidak minum kafein, dia merasa gelisah, pusing, atau nggak semangat. Mungkin ada efek-efek seperti itu. Nah, adiktif itu ke sana. Merasa seperti itu? Kadang kalau minum kopi sekarang mau lebih enak. Tapi jangan terlalu sering. Usahakan minum kopi itu setelah makan ya, nak ya. Bisa memicu asam lambung. Oke, ada pertanyaan yang lain? Siapa tadi yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada teman-teman? Baik, kalau begitu silakan dibereskan barang-barangnya. Ada plastik di sini. Sudah? Ya, kembali ke tempat duduknya. Oke, bisa kita bahas teman-teman. Sekarang tukeran sama temannya teman-teman. Kita akan bahas. Oke, kita mulai dari nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Baca dulu soalnya, betul. Oke, silakan nak, baca soalnya dulu. Ya. Apakah betul? Betul. Jawabannya gula merah. Silakan checklist jawaban temannya. Bisa dipakai di sini ya. Merah. Silakan nomor 2. Oke, sini dulu. Nanti Dimas ya. Nomor 2. Ya, baca dulu soalnya. Oranye. Oke. Jawabannya wortel. Apakah setuju teman-teman? Betul. Jawabannya adalah wortel. Good. Lagi nomor 3, Dimas. Silakan. Contoh pemanis buatan yang tingkat kemanisannya 200 sampai 500 adalah Ya, ketemu jawabannya? Apa namanya? Sakarin. Apakah setuju? Betul. Jawabannya adalah sakarin. Good. Lagi nomor 4. Raise your hand. Iya, Farhan. Contoh pewarna buatan yang menghasilkan warna kuning Kuning. ada trilazin. Papatrazin. Ya, betul. Oke, good. Silakan cek dengan temannya. Setuju dulu nggak jawabannya Farhan? Good. Lanjut nomor 5. Ya, Lucky. salah satu contoh pengawet yang berfungsi untuk mengawetkan makanan, minuman ringan, dan kecap saus, asam benzoat. Setuju? Setuju. Jawabannya adalah asam benzoat. Good. Lagi nomor 6. Ya, Abdan. Logam dasar yang dikandung oleh pewarna tekstil dan cat. Oke. Merkuri. Apakah betul jawabannya merkuri?
angkat tangan dari tadi. Nah. Yang kita bahas hari ini namanya apa? Zat aditif. Yes, good. Zat aditif. Ya, berikan berapa benar punya temannya teman-teman? Semuanya, tangan dulu. Oke, jangan dikumpulkan tulisan ini. Sebelum kita mengakhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semuanya jelas untuk hari ini? Jelas. Bisa kita simpulkan bahwa bahan-bahan yang alami bagaimana untuk tubuh kita? Baik. Sedangkan yang buatan kurang baik. Artinya bagaimana? Berbahaya. Oke, jadi ketika jajan di luar hati-hati. Kalau warnanya menarik hati-hati ya. Bukan berarti kita nggak mau beli, tapi lebih baik waspada. Dan sebaiknya perbanyak menggunakan bahan-bahan alami. Seperti itu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya. Suka nggak dengan praktikumnya? Terus semangat ya. Yang praktik kalau belajar IPA-nya. Dan tentu yang menyukai IPA. Suka nggak belajar IPA? Oke, baik. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.